Abah dan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Fok. Kita berjumpa lagi bersama Abah Ali dan Abah Jatmiko. Assalamualaikum Abah Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari Abah? Saya kemarin lupa ya Pak. Jane mau mengumumkan di pengajian Beringarjo. Itu 600 orang ya. Pengajian pasar itu kan 600 orang. Tapi aku lupa kalau saya siaran kutus-kutus jam 5 ya di Jumat itu. Nanti mereka kan berarti Abah Jatmiko masih manusia. Karena pakai lupa. Next barangkali nanti bisa disampaikan kepada jamaah bahwa perlu juga nyimak ya Abah dan Abah, yang tentunya banyak hal yang kita bicarakan, kita obrolkan ya Abah ya. Hal-hal yang barangkali enggak pernah dibayangkan oleh mereka. Ternyata gitu ya Abah ya. Abah, kita masih ngobrolin tentang rumah tangga nih. Ya kan? Ya, karena memang rumah tangga itu kan kehidupan. Siap. Ya, jadi hidup ya rumah tangga itu. Kalau Mas berkeinginan untuk tetap hidup, ya makanya harus berumah tangga. Kan itu Tat. Abah Jatmiko, Abah Ali ada pertanyaan nih. Ya. Siap. Kalau kita melihat undang-undang, ya ini undang-undang perkawinan, bahwa salah satu syarat orang melakukan perkawinan itu adalah dari sisi usia. Ya, kalau nggak salah sudah ada perubahan yang terbaru kaitannya dengan undang-undang perkawinan di negara kita, bahwa syarat seseorang atau dua orang harusnya ya menikah itu, nggak mungkin satu orang menikah, dua orang menikah itu usianya minimal 19 tahun. Nah ini secara undang-undang. Abah Ali ingin tahu nih dari sisi syar'i itu seperti apa ini Abah? Ya. Sebetulnya rahasia ya. Masa sama Abah Ali harus Pak, pakai rahasia? Ya. Kata Rasulullah itu sebaik-baik wanita itu yang cepat nikahnya. Yang cepat maksudnya? Ya semakin dia cepat prosesnya menikah, atau cepat? Ya. Berarti dia semakin berkah. Artinya ya jangan menunda-nunda nikah. Ketika memang secara jasmani sudah dianggap mampu. Ya. Karena kalau dalam agama itu kan kemampuan bukan umur toh, tapi kesiapan fisik setiap orang kan berbeda-beda. Ya, betul. Makanya ketika maaf ini ada fitnah, kenapa Rasulullah menikahi Siti Aisyah padahal Siti Aisyah masih muda sekali, umurnya 12 tahun atau berapa itu? Bahkan ada riwayat yang 9 tahun. 9 tahun ya. Kan saat akadnya. Tapi pada saat ya. Tetapi umur 12 tahunnya orang Arab kan beda. Ya. Dan juga gini Abah, umur sekarang ya, anak gadis atau kita umur sekarang kalau dibandingkan dengan orang tua kita dulu itu nampaknya juga ada perbedaan dari sisi kesiapan, fisik, gizi dan lain sebagainya. Betul. Makanya anak saya itu SMP. Kebetulan anak saya laki-laki. Kemudian ketemu sama anak SMA. Kebetulan dia keturunan Arab, perempuan. Temenmu tahu itu Dek, kenal tuh kamu sama dia? Iya itu teman saya SMP. Saya pikir sudah mahasiswa. Ternyata dia baru berumur 13-14, tapi karena bapaknya itu Pakistan Arab
besar itu nyatanya ya umur segitu sudah seperti mahasiswa. Saya pikir, Dik, kamu kenal sama dia? Ya kenal, itu kan teman SMP. Nah, artinya apa? Ternyata memang kondisi setiap orang itu kemampuannya berbeda-beda. Ada yang sudah siap umur 19, ada yang sudah baru siap umur 21, tetapi yang jelas semakin keinginan nikah itu semakin cepat, maka semakin barokah. Ya. Tentunya kecepatan itu harus diimbangi dengan kesiapan ya, lahir dan juga kesiapan secara finansial. Apa perlu itu, tak? Nanti dulu, yang penting lahir dulu. Ya kan? Kalau lahir sekarang ya kalau ditentukan oleh pemerintah kemudian 19 ya sudah layak. Biasanya umur segitu sudah siap secara artinya itu rahimnya sudah mampu untuk menerima takdirnya. Kemudian kalau finansial ini kan kewajiban laki-laki. Ya. Makanya di dalam agama itu disebutkan, seandainya orang itu sudah cukup secara finansial, secara batin, maka ya hukumnya wajib. Wajib? Iya, nikah itu kan menjadi wajib ketika memang sudah siap semuanya. Lah untuk apa, ya kan? Berarti kalau sudah siap kok belum melakukan, berarti dia belum hidup, ya, tak? Ya belum siap kok. Belum siap. Karena kenyataannya secara usia sudah terpenuhi, kemudian materi juga sudah terpenuhi, kok belum melakukan itu. Berarti kan dia belum terjun ataupun belum masuk dalam dunia kehidupan. Iya. Oleh karena itu memang ya wajibnya seseorang menjadi berbeda-beda pula. Artinya memang apalagi untuk menghindari zina. Wah, ini menjadi wajib sekali. Ya. Iya kan? Untuk menghindari zina, maka dia wajib sekali. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hei golongan pemuda, bila di antara kamu ada yang mampu kawin atau nikah, hendaklah nikah. Karena nantinya akan menjaga mata dan kemudian farjimu. Bila mana engkau tidak mampu atau belum mampu, maka bisaum, fa'alaihi bisaum, puasalah. Ya. Karena sesungguhnya yang bisa mengurangi nafsu syahwatmu ya hanya puasa. Karena sifatnya kemudian menjadi tidak terlalu berpikiran. Karena orang kalau sudah, yang paling berat di muka bumi ini kan sabar menuruti keinginan. Ya, karena memang yang namanya manusia itu dominannya dengan keinginan. Sabar untuk memenuhi keinginan itu luar biasa. Ketika keinginan itu bisa disalurkan, kenapa tidak? Ya. Sementara didukung oleh berbagai fasilitas yang ada kan. Dan jangan jangan khawatir, karena memang Allah juga berjanji, kawinlah engkau, nanti aku akan memberi kekayaan kepadamu. Ya ini ya Sobat Fok ya. Jadi jangan khawatir kalau nanti Anda menikah terus gimana rezekinya, yaitu bagaimana saya nanti menafkahi istri dan anak gitu ya. Ini Abah Jatmiko sudah sampaikan bahwa Allah akan menjamin. Karena sesungguhnya nikah itu adalah kewajiban bagi mereka yang sudah memenuhi kriteria-kriteria secara syar'i tentunya. Ya salah satunya tadi dengan
mencegah ataupun menghindari zina. Dan zina itu ternyata tidak hanya letterlek artinya melakukan hubungan suami istri, tetapi hal-hal yang terkait dengan itu, dengan pandangan, terus kemudian pergaulan, itu juga akan mendekati ke arah zina. Bukan begitu, Abah? Ya, dan kemudian memang yang namanya agama sebetulnya memberikan solusi, ya kan? Artinya memang orang-orang disuruh untuk nikah supaya apa? Supaya hatinya tenang, ya toh. Apalagi martabat nikah kan luar biasa. Kebahagiaan manusia itu ada 3. Kata 3. Rasulullah ini. Apa aja itu, apa? Yang pertama, istri yang solihah. Nah, istri yang solihah berarti syaratnya harus nikah. Berarti sepertiga kebahagiaan di dunia ini terletak di istri yang solihah. Kalau istrinya tidak solihah berarti kurang sepertiga. Betul. Dan yang punya istri pastinya mereka yang sudah menikah, ya. Jadi kalau masih lajang ya belum punya satu syarat dari 3 yang tadi disampaikan. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah, seorang istri yang solehah, ya, barang siapa diberi rezeki oleh Allah, seorang istri yang solehah, imra'atan solihah, sesungguhnya dia telah menolong agamanya separuh. Ya, separuh ya. Jadi barang siapa yang sudah diberikan rezeki oleh Allah itu istri yang solihah, berarti dia sudah ditolong oleh Allah, agamanya separuh. Maksudnya agamanya sudah separuh. Ya toh? Falayattaqillah fi syatril baqi, tinggal dia bertakwa terhadap separuh yang lainnya. Jadi istri itu memegang peranan beragama kita. Ya. Kalau kita ini beristri mendapatkan yang solihah, berarti agama kita sudah 50%. Sudah 50%. Betul. Artinya urusan keimanan, urusan keberkahan, urusan ketentraman hati, urusan melaksanakan ibadah sudah dianggap oleh Allah 50%. Dengan kata lain gini, Tat, untuk kita punya istri yang solehah, ya kan, itu berarti kita harus pilih-pilih dong pada saat kita mau transaksi, kita mau melaksanakan pernikahan. Atau dengan kata lain bisa juga setelah jadi istri kita didik menjadi solihah. Dua-duanya. Makanya Rasulullah mengatakan setiap orang itu kan pilihannya 4. Kecantikannya, ya, nasabnya, hartanya, dan agamanya. Nah, sekarang dari 4 ini Rasulullah sudah mengatakan begini, jangan kau pilih kecantikannya dulu, jangan-jangan nanti kecantikannya itu membinasakan. Ya. Jangan kau pilih nasabnya dulu, jangan-jangan nanti nasabnya itu menghinakanmu. Jangan kau pilih hartanya dulu, karena jangan-jangan harta ini merendahkanmu. Ada seseorang laki-laki yang kemudian dia bangga sekali mendapatkan seorang wanita dari martabat yang luar biasa, punya harta yang luar biasa. Sampai di sana kemudian dia menulis puisi, menangislah seorang bangsawan karena si hina berkumpul di keluarganya.
menangislah seorang bangsawan karena si hina berkumpul bersama keluarganya. Ya, artinya memang 3 hal ini kata Rasulullah kadang-kadang tidak memberi nilai apa-apa atau manfaat ya. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi untuk meraih ketiganya itu bagaimana? Dahulukan agamanya dulu. Kalau ada 2 orang ini agamanya bagus, yang satu tidak, pilih yang agamanya bagus. Kalau agamanya sudah sama-sama, yang satu punya harta yang berkah, yang satu tidak, ya pilih yang cantik sama yang kaya. Ada 2 orang agamanya bagus, kayanya sama, yang satu cantik, yang satu kurang cantik, ya baru yang pilih yang cantik. Ada 2 orang yang agamanya bagus, sudah kaya, yang satu cantik, tapi yang satu punya keluarga yang sangat bermartabat, baik di masyarakat, ya pilih yang itu. Baik. Jadinya bukan berarti menghindari, tidak boleh mencari yang cantik, tidak. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Tetapi kalau memang harus memilih, ya apapun alasannya, dahulukan agamanya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya satu apa? Mau ndak dia? Ya kan, cantik, agamanya bagus, keturunan dari martabat yang luar biasa, ya kan. Kemudian kekayaannya juga luar biasa. Ternyata dia menolak, Tat. Berarti karena kan pada dasarnya kita sebagai laki-laki itu kan punya kewenangan memilih. Sebetulnya kan kata Kiai kan begini. Kalau kamu ingin mendapatkan yang solihah, ya jadilah kamu orang soleh. Kalau kamu ingin mendapatkan orang yang pinter dan bijaksana, ya kamu jadi orang yang pinter dan bijaksana. Kalau kamu ingin mempunyai istri yang berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur, ya kamu jadilah orang yang berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Karena setiap roh itu dia akan ketemu dan akan bicara. Nah, bicara itulah yang akan menyatukan roh. Maka kadang-kadang kan kita itu ketemu sama orang, belum pernah ketemu, tapi begitu bicara kayaknya udah kenal 30 tahun gitu ya. Betul. Tapi kadang-kadang kita berteman dengan tetangga yang sudah 40 tahun bersama-sama, tapi kayak orang asing ya. Karena memang rohnya berbeda. Itu di masyarakat sering terjadi seperti itu ya, karena rohnya. Nanti kalau kita jadi orang baik, ya pasti akan bertemu dengan orang baik. Kalau kita menjadi orang biasa-biasa saja, ya ketemu sama orang yang biasa-biasa saja. Berarti kembali kita perlu koreksi dan sebetulnya memilih diri. Orang lain itu milihlah dirimu sendiri. Ya, betul. Kamu mau jadi apa? Nah, ibaratnya kita berkaca ya, Abah ya. Jadi kalau kita berkaca itu nggak mungkin kacanya akan lebih bagus dari kita kan. Pasti sama. Nah, kalau lebih bagus dari kita berarti kacanya yang bermasalah. Man arada ayyalqallahu tahiran, ya. Barang siapa yang mau bertemu besok dengan Allah dalam keadaan bersih lagi suci, maka nikahilah wanita terhormat. Luar biasa. Jadi orang yang besok di akhirat itu ingin ketemu Allah dalam keadaan suci dan bersih, maka nikahilah orang-orang yang solihah, yang terhormat. Karena ternyata mereka mengangkat martabat kita, mereka mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, andai kata umurku hanya tinggal 10 hari lagi, tentu saya akan nikah
karena takut fitnah. Berat aku jane ngomong iki berat. Iya. Ini jadi ya apa yang tadi saya mengatakan sepertiga dari kebahagiaan manusia itu yang sepertiga adalah al-mar'atus sholihah ya, istri yang sholihah. Yang kedua al-maskanus sholih, rumah yang baik. Rumah yang baik atau rumah yang bahasa kita luas. Artinya rumah itu juga sepertiga dari kebahagiaan dunia ini. Rumahnya baik, rumahnya luas. Ketika orang datang ke situ nyaman, karena memang banyak makanan, banyak minuman. Betul loh Pak? Betul. Ini bukan duniawi loh, yeah. Bukan duniawi loh. Di situ sejuk ya toh, di situ untuk duduk nyaman. Cuma apapun alasannya, senyaman-nyamannya rumah, kalau istrinya nggak nyaman juga nggak akan kesana lagi. Males pulang gitu ya, apa ya? Kalau nggak nyaman dengan istri berarti kan walaupun rumahnya luas, nggak tamunya itu loh. Tamunya kan nggak kesana juga. Tapi kan kita juga kalau istrinya juga sama kita bertamu ke sana, istrinya juga akhlaknya nggak baik kan ya. Itu kalau dilihat dari kalau ada tamu. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi kita sendiri kan juga seperti itu. Kalau istri nggak solehah, kan tadi istri sepertiga dari kebahagiaan, kemudian rumah juga sepertiganya rumah itu kan. Rumah katakanlah terkondisi dengan baik, mewah, kemudian apapun di situ ada. Tetapi yaitu tadi istri tidak solehah, akhirnya kita sebagai suami juga mungkin malas-malasan pulang. Ya ngapain juga pulang, di rumah juga istri ini itu dan sebagainya gitu. Rumahnya jadi sempit. Padahal luas. Ya. Secara faktanya luas. Karena otomatis kita malas masuk ke rumah karena ya bila bisa diartikan rumah itu jadi sempit karena kita malas. Iya. Makanya apapun alasannya sepertiganya harus istri dulu. Kalau begitu yang sepertiga yang lain bisa berfungsi kalau dari pertamanya sudah fungsi dulu. Berarti kalau bisa saya tarik kembali ya. Tadi kan istri kebahagiaan kita ya kan, istri solehah sama rumah. Berarti kalau kita nikah harus punya rumah dulu dong. Gimana itu? Boleh. Enggak nikah kalau belum punya rumah. Punya prinsip itu boleh. Ya, boleh saja. Tapi kalau janji Allah kan nikahlah kamu, nanti aku akan mengkayakanmu. Iya. Jadi jangan khawatir kalau belum punya rumah. Insya Allah ya, dengan nikah itu segera akan punya rumah. Yang ketiga, minimal rumah mertua tak? Yang sepertiga, ya, al-markabus saleh. Yang sepertiga itu kebahagiaan ini luar biasa ya. Ternyata dari kendaraan yang baik, sehingga mudah untuk silaturahmi ke sana kemari. Sehingga mudah untuk menjalankan dakwah ke sana kemari. Jadi istri yang pertama menjadi sumber. Kemudian kita di rumah istirahat, banyak inspirasi, menjadi yang kedua. Yang ketiga kayaknya terus explore ya. Jadi kebahagiaan untuk apa kalau tidak dieksplor ya toh? Kita akan mencontohkan ini loh kebahagiaan seperti ini. Kita silaturahmi ke sana kemari, butuh kendaraan yang bagus. Gampang saja kalau kita mau ke Bantul atau kita mau ke Sleman, adanya hanya roda 2. Ya enggak apa-apa. Cuma kalau ada roda 4, hujan pun kita akan berangkat. Tidak akan terhambat ya, walaupun kaitannya dengan itu cuaca. Kalau bicara baru di sekitar Jogja. Sekarang kalau Jakarta
Kalau adanya yang 900 cc, ya enggak apa-apa. Tapi kalau ada yang 2500 cc, ya lebih semangat. Betul. Ya kan? Ya. Ya ternyata Rasulullah sendiri, walaupun dikatakan sederhana, tetapi untanya paling baik. Untanya paling cepat. Untanya pilihan deh. Ya. Jadi ketika kita memang mengutamakan kendaraan. Kalau bermewah-mewah itu kalau sudah 4-5 ya. Udah yang dipakai cuma satu ya. Apa ya? Kalau 1-2 itu yang terbaik misalnya. Fungsinya ya, bukan kemewahannya. Itu termasuk kebahagiaan sepertiga dari dunia ini. Kata Rasulullah adalah kendaraan yang dipakai untuk kemana-mana. Kalau dulu ya memang betul kuda yang bagus bisa dipakai untuk jihad, ya kan? Untuk jadi berdagang, ditakuti orang ketika jihad dan lain sebagainya kan butuh kuda yang bagus. Punya unta yang bagus untuk berdagang sampai ke Syam dan lain sebagainya. Ya memang sebetulnya udahlah kita catat aja lah. 3 kebahagiaan di dunia itu satu istri yang solihah. Yang kedua rumah yang baik, ya toh? Nyaman untuk tamu, ya kan? Yang ketiga kendaraan yang baik. Sebetulnya simpel loh. Ya. Simpel sekali. Dan syaratnya hampir semua orang mampu bisa mendapatkan itu. Dan berarti kan semua orang bisa bahagia sebenarnya ya, apa ya. Tapi kenapa kok di luar sana kok merasa banyak orang yang aduh hidupku kok konsepnya berbeda, Pak. Yang pertama, ketika mencari istri dia sudah tidak yang salihah, ya kan? Jadi ada tujuan lain dan lain sebagainya. Kemudian ketika dia membangun rumah, misalnya konsepnya sudah tidak untuk aku tuh kalau bangun rumah kan untuk menerima tamu, untuk ini dan itu dan lain sebagainya kan beda loh dengan orang yang misalkan pagarnya tinggi, biar ya kan? Tidak diganggu orang, ya kan? Biar tidak ada maling yang masuk kan gitu. Jadi akhirnya diantisipasi segalanya sehingga wujudnya rumah seperti itu. Kemudian yang ketiga banyak juga orang yang mereka itu mencari kendaraan bukan untuk fungsinya kan? Ya. Untuk kemewahan. Ada unsur kesombongan. Atau ada unsur misalkan untuk kebut-kebutan. Kalau anak muda dicoba untuk kreasi dan lain sebagainya bukan fungsinya untuk kesana kemari kan. Ya, dia menonjolkan dari sisi tampilan, bukan dari fungsinya. Tapi kalau kita punya kendaraan, ya supaya ini bisa silaturahmi kesana kemari, bisa berdakwah, bisa memberikan contoh pada orang lain, bisa jual kutus-kutus. Ya, yang terang itu kan manfaat untuk orang lain, ya kan? Tetap bisa sehat, kan gitu apa? Jadi memang ya apapun alasannya, rumah tangga itu sumber kebahagiaan, Pak. Jadi kalau kita putar-putar ngomong apa saja, ya kuncinya di rumah tangga. Kuncinya di rumah tangga. Kadangkala kita itu di luar rame, di dalam sepi. Mending di dalam rame, di luar sepi. Ya kan? Kita punya teman kemana-mana. Badminton ada, tenis ada, ya kan? Racing ada, sepedaan ada, wes luar biasa. Temennya kalau mau di WA itu sampai ratusan, 200-an, mereka semua menghubungi luar biasa, kesana kemari di luar rame.
Tapi begitu di dalam rumah sudah ya toh, ngomong sama istrinya hanya perlu saja. Kopi ya, ini ya. Sudah nggak segembira ketika di luar tadi. Ya kan? Ya. Lebih baik di dalam rame. Ya kan? Di dalam rame. Terlebih-lebih kalau bisa di luar rame, di dalam rame. Sebetulnya orang itu kalau di dalamnya rame itu keluarnya pasti lebih rame, ya. Betul enggak? Betul. Kebahagiaannya hakiki loh. Yang di luar tidak dibuat-buat. Tapi kalau di dalamnya itu sepi, dia rame di luar, berarti ramenya dibuat-buat atau mencari solusi keramaian. Hiburan. Mencari hiburan untuk dirinya sendiri. Iya, dia sudah nggak betah di rumah, mencari hiburan keluar. Tapi kalau di dalam sendiri sudah rame, sudah bahagia, keluar ya pasti hakiki dia. Luar biasa. Karena mencerminkan ya kan apa yang dia bawa di luar itu pasti basicnya di dalam itu sudah sedemikian rupa. Makanya kita itu yang sudah tua-tua itu ya mending sekarang tidak semua orang kan memang bahagia. Abah Jatmi udah tua? Enggak, kita nganggap kita tua gitu. Kita nganggap kita tua atau ya bagaimana ketika kita sudah tua-tua begini ya harus men-setting lagi dari awal, dari keluarga dulu. Ya. Bagaimana keutamaan istri, ya apapun alasannya itu istri kita. Ya kan, kalau ada tukar tambah emang kendaraan. Nah makanya ya itu istri kita, itu anak-anak kita, itu yang akan mendampingi kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang kalau kita mau melihat kelebihan kita ya memang kita lebih. Tapi kalau mau melihat kekurangan kita ya sebetulnya kita kurangnya banyak. Ya kan? Betul, yang terang ya kita mau melihat kekurangan dan kelebihan, termasuk partner kita kan gitu. Jadi jangan tuntut partner kita untuk lebih terus, tapi juga harus menyadari bahwa kita itu punya kekurangan. Sebetulnya konflik itu kan karena adanya penuntutan, ya. Yakin lah. Ya di satu sisi sendiri apa yang dia tuntut belum tentu ada dalam dirinya. Ya. Ini. Jadi kalau seorang bapak itu bisa mengatakan seusia kita loh, Pak. Ya. Itu bisa mengatakan, wahai istriku, maafkanlah aku. Sebagai suamimu ya cuma bisa begini. Kalau lihat kekuranganku, aku mohon maaf, tidak seperti ketika engkau misalkan mendapatkan suami orang lain. Mudah-mudahan engkau meridhoiku. Istri juga bisa berkata sama suami, wahai suami, mungkin kalau engkau mendapatkan orang lain akan lebih bahagia. Tapi engkau cukup mendapatkan aku, mohon maaf segala kekuranganku. Wah, orang kalau sudah bisa begitu, ya toh? Iya. Neng ya ndak bisa. Ngomongnya bisa, Pak, ya kan? Bisa ngomongnya gampang tadi apa Jatmi kok ngomong seperti itu, ya kan? Ditirukan aja. Kalau bisa luar biasa. Anak bisa, wahai bapak dan ibuku, aku anakmu, mohon maaf. Aku tidak seperti anak yang lain yang mampu membahagiakan lebih sama bapak ibunya. Aku cuma bisa begini, tapi aku tetap akan berusaha ayah ibu supaya aku lebih baik dari sekarang. Kita mendambakan anak seperti itu. Ingin sekali kita punya anak kayak orang yang mah, wah, teriakan pagi mereka tuh nuntut saja, ya toh? Iya. Terus kemudian yang laki-laki juga nuntut aja. Gimana tuh mah? Mana? Wah, yang perempuan, wah, ya, waduh, luar biasa.
Kadang-kadang lakinya bilang di dalam hatinya juga nyesel toh, Bah. Aku kok seperti ini dapat seperti itu. Sebetulnya kan aku dapat yang lebih. Bisa mendapatkan yang lebih dari yang sekarang. Karena sekarang sukses, dulu enggak kan gitu. Nah, itu kan kalau sudah penuntutan semua itu kan, itu berarti kan setoniyah, Bah. Ya. Sudah belenggu ya oleh keinginan yang tidak realistis dengan keadaan. Kita harus ingat ketika seseorang itu menikah kan, setan itu kan gusar sekali mereka. Ini akan menjadi keluarga yang soleh solihah, punya keturunan yang soleh solihah, akan dibanggakan oleh Muhammad Rasulullah, ya toh, akan memenuhi surga dan lain sebagainya. Sehingga kan mereka itu kan sebetulnya musyawarah bagaimana supaya ketika orang menikah itu kemudian menjadi rusak pernikahan. Ya, pernikahannya. Apapun alasannya, mereka terus saja merongrong. Semakin gencar berarti semakin hebat orang itu beribadah, setan semakin luar biasa. Karena sebetulnya yang akan dirusak apa? Rumah tangga dulu. Ya kan? Rumah tangga dulu. Kalau seorang misalkan bapak itu yang rusak itu tetangganya, mungkin nggak terlalu peduli dia. Yang rusak itu teman-temannya, nggak akan peduli dia. Tapi kalau anaknya setengah mati dia. Betul. Yang rusak istrinya setengah mati dia. Selesai semuanya. Akhirnya terjadi apa? Kalau sudah terjadi kerusakan di rumah tangga itu, saling tidak ridha, saling diam, apa yang terjadi? Ya sakit rohani. Ya, jiwa. Padahal sebetulnya lahir itu kalau dipukul nggak apa-apa karena kan di luar. Ya. Tapi kalau dipukul hatinya, jarumnya lama ya. Jarumnya lah. Dan itu butuh perjuangan untuk kembali normal dan bahkan mungkin membekas. Trauma. Akhirnya nggak mau lagi untuk maaf berumah tangga lagi misalkan dan lain sebagainya. Padahal kan di sini jelas ini. Sesungguhnya orang yang beristri itu nisfuddin. Dia sudah mendapatkan separuh agama. Falayatakilah, tinggal kamu itu takwa terhadap separuhnya lagi. Separuhnya lagi itu ya jabatan, ya mencari harta, ya bermasyarakat, ya dan lain sebagainya. Tinggal separuhnya. Paling tidak kalau 50% sudah kita pegang keimanan itu ya 50% akan lebih mudah lah, karena ini kan tercerai gitu loh, terberai berapa unsur 50%-nya kan sudah kita pegang. Tapi kalau tidak bisa memegang ini kan, coba kita ini kan musim haji. Musim haji ya. Sebetulnya haji itu apa sih, Bah? Kalau kita lihat, sudahlah. Kalau aku boleh bicara, boleh. Iya. Haji itu sebetulnya kan perwakilan dari kemuliaan wanita. Jangan-jangan ini yang haji pulang malah nggak pernah tahu, gitu, bahwa haji itu adalah kemuliaan wanita. Sekarang gini, kenapa Bah waktu haji sa'i dari Sofa ke Marwah. Perjalanan siapa itu? Siti Hajar. Iya. Loh berarti kan memperingati kemuliaan wanita. Haji, ingat dulu Siti Hajar itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim karena posisinya diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Siti Hajar. Siti Hajar hanya, mau kemana engkau Abi? Diam saja. Mau pergi kemana engkau Abi? Diam saja. Terus kemudian Siti Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah? Naam. Oh kalau begitu pergilah. Padahal Siti Hajar saat itu punya Ismail yang kecil yang baru menyusu. Ya kan? Ya, betul. Ditinggal sendiri di situ. Loh kemudian apa? Dia nggak memaki-maki suaminya.
dia nggak menjelek-jelekan suaminya. Silahkan Nabi pergi kalau itu perintah Allah. Loh, luar biasa kan? Luar biasa. Apa yang terjadi? Air susunya kan habis. Ya. Tidak ada air. Akhirnya darah yang keluar. Sampai begitunya kan, sampai keringnya. Dia kan pergi ke sana kemari cari air. Sofa, Marwah. Sofa. Ada khalifah enggak? Kan cari khalifah yang jalan, yang lewat sana gitu ya. Maksudnya ada air enggak? Ada khalifah enggak? Enggak, cari lagi ke sana. Cari lagi ke sana. Ada khalifah enggak? Maksudnya bawa air, enggak ada. Ke sana. Cari air lagi ke sana. Kemari. Ke sana kemari. Kemudian apa? Allah menulis usahanya. Allah menulis usahanya. Paham enggak? Ya. Yang seharusnya tidak ada mata air. Padahal kan mata air jelas di kakinya Ismail kan? Ya. Jadi kenapa tadi nggak keluar? Iya, karena belum ada usaha. Belum ada usaha. Dan seorang wanita loh, Pak. Ya. Di tengah padang pasir. Luar biasa. Belum ada kehidupan di situ ya. Apa ya? Dia usaha, nggak mengenal menyerah. Bayinya ditinggalkan, kembali lagi, dia cari air, kembali lagi. Baru Allah, ini ada wanita yang luar biasa. Usahanya luar biasa. Akhirnya apa? Allah ngasih rezeki. Kayaknya sama seperti ayat tadi. Nikahlah kamu. Kalau kamu miskin, Allah akan mengkayakan. Hari itu tidak ada mata air loh, Pak. Iya. Perhitungannya kan mati. Ya. Nah, ini loh, Pak. Tapi waktunya habis. Baik, Abah Jatmiko ya, nampaknya kita harus menyelesaikan obrolan kita. Sobat Vogue yang berbahagia, jangan khawatir ya. Minggu depan Abah dan Abah akan hadir. Sementara mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini ada manfaat untuk Sobat Vogue semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Abah,